Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membagikan tentang pengalaman saya selama melakukan PPL aksi 1 dan aksi 2 selama proses PPG dalam jabatan Universitas Hamzanwadi. Perkenalkan, saya Lian Leilania. Ya, saya adalah mahasiswa jurusan Biologi Universitas Hamzanwadi PPG dalam jabatan. Ya, di sini saya akan membagikan tentang menyusun cerita praktik baik atau best practices menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Ini disusun oleh saya sendiri, Lian Leilania. Saya adalah guru biologi dari SMAS Yadikat 11 Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam best practice ini, lokasi dilakukan di SMAS Yadika 11 Jatirangga. Ruang lingkup pendidikannya yaitu SMA atau Sekolah Menengah Atas. Tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran inovatif model PBL Problem Based Learning dan PJBL Project Based Learning, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan guru dapat menerapkan model metode yang paling tepat yang dibutuhkan peserta didik. Guru dapat menerapkan pembelajaran inovatif atau penerapan variasi dalam materi. Penulisnya yaitu saya sendiri, Lian Leilania. Kegiatan PPL Aksi 1 dilaksanakan di 13 Desember 2022 dan kegiatan PPL Aksi 2 dilaksanakan di 13 Januari 2023. Yang pertama yaitu tentang situasi. Sini saya akan jelaskan. Situasi yaitu yang pertama latar belakangnya. Yaitu yang pertama, motivasi dan semangat belajar peserta didik masih rendah bisa disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu dari peserta didik itu sendiri, seperti peserta didik belum antusias untuk menimba ilmu di sekolah dan intake yang masih rendah. Yang kedua, latar belakangnya yaitu pemahaman dan penerapan metode serta model pembelajaran yang masih terbatas membuat guru kurang dapat mengemas pembelajaran dengan baik. Begitu pula dalam menyiapkan materi dan media pembelajaran. Guru dalam menyampaikan pembelajaran hanya menggunakan media LKS dan buku paket serta belum mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi di dalam pembelajaran. Guru belum menerapkan model metode yang tepat untuk pembelajaran inovatif bagi peserta didik. Hal demikian mengakibatkan peserta didik kurang aktif sehingga berdampak pada penurunan hasil belajar. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting dibagikan karena sebagai bahan introspeksi guru dan menambah pengetahuan di dalam pola mengajarnya dalam penerapan model pembelajaran inovatif abad 21 seperti model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan PJBL Project Based Learning dengan memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Sangat penting dilakukan karena dapat memberi pembelajaran bermakna baik bagi guru serta peserta didik sehingga berdampak pada peningkatan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan hasil belajar. Peran dan tanggung jawab. Yang pertama adalah peran. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses ini diantaranya yang pertama, guru mengidentifikasi permasalahan
yang terjadi di kelas, baik yang bersumber dari guru maupun peserta didik melalui pengamatan dan wawancara teman sejawat serta kepala sekolah. Yang kedua, guru melakukan wawancara dan diskusi kepada teman sejawat sebagai bahan masukan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, guru menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Yang keempat, guru membuat dan mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kelima, guru menyiapkan kondisi kelas dan perangkat pembelajaran sebelum praktik mengajar, serta minta bantuan kerjasama dengan guru lain untuk serta mensukseskan jalannya pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dan media pembelajaran yang telah dibuatnya. Ketujuh, guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok juga saat mengerjakan LKPD dalam pembelajaran. Kedelapan, guru menganalisis dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Berikutnya tanggung jawab. Bertanggung jawab menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar, menyenangkan, dan membuat peserta didik aktif selama proses pembelajaran. Metode yang kedua yaitu tantangan. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara teman sejawat, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: yang pertama, peserta didik kurang menyukai beberapa materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, tidak semua peserta didik mau diajak kerjasama untuk melakukan pembelajaran berbasis HOTS karena terkadang hal-hal dasar saja peserta didik masih belum maksimal. Yang ketiga, faktor guru dalam pemilihan media ajar dan kurangnya pemanfaatan TPAJK. Yang keempat, guru belum menguasai metode pembelajaran inovatif dikarenakan kurangnya pembendaharaan model pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat yaitu guru biologi dan juga peserta didik SMA YDK 11 Jatirangga. Metode yang ketiga yaitu aksi. Tantangan yang disebutkan di atas harus segera diselesaikan oleh guru profesional. Dalam hal ini akan dilaksanakan pada PPL aksi 1 dengan topik kelainan atau penyakit sistem pencernaan makanan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Dan PPL aksi 2 dengan topik pembuatan produk bioteknologi dengan penerapan proses fermentasi, yaitu menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dosen pembimbing, guru pamong untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi dengan melakukan PPL. Yang kedua, melakukan kajian literatur, wawancara, rekan sejawat, kepala sekolah, serta pakar. Yang ketiga, merancang dan menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran didesain untuk berpusat pada peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru. Strategi yang digunakan adalah dengan menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, model PBL, dan PJBL, membuat LKPD berbasis PBL dan PJBL, membuat bahan ajar sesuai dengan materi, membuat media pembelajaran, membuat instrumen penilaian, dan membuat rencana evaluasi. Langkah-langkah dalam aksi praktik baik atau best practice ini menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning. Langkah-langkah model pembelajaran PBL yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru menayangkan gambar dan video tentang salah satu contoh kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan. Peserta didik memperhatikan dan menanggapi gambar dan video tersebut.
Sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memberikan LKPD yang sudah berisi pernyataan tentang studi kasus yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Dan peserta didik mengamati isi LKPD yang telah diberikan oleh guru. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik selama proses penyelidikan melalui kegiatan diskusi. Peserta didik berdiskusi dengan rekan sekelompok berkaitan dengan LKPD yang diberikan dan bertanya kepada guru seandainya ada yang belum dipahami. Sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan hasil diskusi. Peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi dari pemecahan masalah. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik secara bergiliran akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, serta guru memberikan penguatan dan evaluasi hasil diskusi dan presentasi. Langkah-langkah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, yaitu menanyakan kepada peserta didik tentang produk bioteknologi yang ada di lingkungan sekitar. Pertanyaan yang pertama yaitu, hasil produk bioteknologi apa saja yang ada di sekitarmu yang menerapkan prinsip fermentasi? Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara membuat produk bioteknologi dengan menerapkan prinsip fermentasi? Dan guru menjelaskan tentang penugasan proyek. Sintak yang kedua yaitu menyusun perencanaan proyek. Guru menjelaskan tentang kerangka proyek yang harus dibuat dan peserta didik membuat kerangka proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal, yaitu guru menjelaskan aturan tugas dan waktu pengumpulan, serta peserta didik menentukan kegiatan dan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek. Sintak yang keempat yaitu monitoring. Peserta didik menyajikan hasil diskusi untuk rencana proyek pembuatan produk bioteknologi dan guru memberikan penguatan terhadap rencana proyek tiap kelompok. Dan guru memantau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk dalam pembuatan produk bioteknologi menggunakan prinsip fermentasi. Yang kelima, menguji hasil, yaitu peserta didik menyajikan hasil produk bioteknologi dalam pembentukan presentasi dan penayangan video proses pembuatan produk. Serta, guru membuat catatan dan menilai hasil penyajian peserta didik. Yang keenam, evaluasi dan pengalaman, yaitu melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan, serta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Metode yang keempat yaitu refleksi hasil dan dampak. Penjelasannya yaitu, bagaimana dampak dari hasil-hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang pertama, peserta didik lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, peserta didik aktif dalam berdiskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat saling memberikan pendapat dan masukan kepada teman satu kelompok. Yang keempat, nilai aspek kognitif sebagian besar peserta didik baik yaitu di atas 75. Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Dan mengapa? Hasilnya efektif karena peserta didik menjadi lebih antusias dan aktif mengikuti pembelajaran. Guru tertantang untuk menyajikan pembelajaran inovatif berbasis teknologi, menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran serta karakteristik peserta didik, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih aktif. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Rekan sejawat ikut bertukar pikiran mengenai strategi pembelajaran ini, terutama dalam pembuatan PPT dan video pembelajaran dan penerapan metode yang tepat. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilannya yaitu peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran, lebih dari 50% peserta didik aktif mengikuti pembelajaran, hasil belajarnya di atas 75. Faktor ketidakberhasilannya yaitu
Kurang dari 15% peserta didik dari jumlah total masih memiliki hasil belajar di bawah 75. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Selama kegiatan PPL Aksi 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat terlibat aktif dan fokus selama proses pembelajaran ketika guru yang mengajar menerapkan model pembelajaran yang efektif dan inovatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang best practice yang telah saya lakukan pada kegiatan PPL Aksi 1 dan Aksi 2 dalam PPG dalam jabatan Universitas Hamzah Magi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.